Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu firman, itu mudah dihafal. Iya. Dan jutaan orang menghafal. Betul. Kalau Bible ini pernah ada tantangan. Ustadz Insan Mokogintan dalam sebuah seminar dihadiri oleh pendeta-pendeta itu. Iya. Ustadz Insan bilang begini, Bapak Pendeta, jikalau ada di antara bapak-bapak pendeta di forum ini yang hafal Bible ini di luar kepala tanpa salah titik koma, saya akan masuk Kristen pada malam ini juga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita hari ini karena bahas satu statement dari, ini asli nih, asli orang Arab, yang dia memberikan statement keren menurut saya, karena ini penting sekali. Dan dia mengatakan bahwa banyak orang di Indonesia ini yang memakai bahasa Arab dan bahkan mereka sendiri tidak tahu artinya. Sehingga dalam salawat, dalam peribadatan begitu kan ya, asalkan itu bahasa Arab ya langsung aja itu jadi salawatan gitu. Nah ini kan jadi bagaimana, rancu ya. Tapi kita coba dengar videonya aja ya. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini, gimana? Tidak semua lagu Arab adalah salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Ya begitulah kira-kira komentar dari perempuan tadi ya. Kenapa kok sampai ada fenomena semacam ini? Fenomena yang mana tidak mengerti artinya apa, tetapi dinyanyikan dan dianggap itu sebagai doa. Kenapa sampai ada fenomena semacam ini? Ya karena ada beberapa alasan sebenarnya. Kita akan bahas ya. Yang pertama adalah tradisi dan kebiasaan. Memang tradisi dan kebiasaan ini yang selalu dikatakan bahwa dikotakkan gitu loh. Bahasa Arab itu berarti bahasanya orang Islam, dan orang Kristen tidak boleh memakai bahasa itu. Padahal di Arab sendiri ya, kita tahu orang Kristen Arab juga pakai bahasa Arab. Jadi kayak contohnya Assalamualaikum. Nah itu sebenarnya orang Kristen Arab juga memakai kata Assalamualaikum. Jadi itu sama aja. Dan itu sebenarnya bukan milik satu agama saja, tapi ya memang karena kebiasaan yang diajarkan turun-temurun sehingga dianggap bahwa itu semua sama aja. Bahkan ada, pernah saya upload juga video, ada orang lagi ngomong nih, presenter lagi ngomong pakai bahasa Arab, kemudian orang di belakangnya pakai gestur doa begini, kemudian dia bilang amin amin gitu. Nah ini karena seperti itu. Tapi untuk musik sendiri, dari sisi musik kan ini secara keindahan, enak, musiknya kan bagus banget ya. Itulah kenapa musiknya ini mungkin diangkat, ini lagunya enak, jadi kita pakai lah untuk puji-pujian gitu. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya diambil. Dulu juga kan ada lagu judulnya Ya Tap Tap kan, Ya Tap Tap, Ya Tap Tap gitu kan. Padahal itu bukan lagu-lagu yang mengandung spiritual. Itu sebenarnya lagu-lagu ya bebas aja kayak lagu pop zaman sekarang gitu, tapi dipakai karena ya itu tadi keindahan musiknya menggiurkan. Dan memang yang selanjutnya jelas kurangnya pendidikan yang tinggi. Tentunya dia bisa menganalisa, nih lagu bukan lagu untuk acara begitu. Kayak di Kristen kan misalnya ada lagu rohani itu untuk di gereja, dan lagu yang bukan untuk gereja kita bisa bedakan karena pakai bahasa Indonesia kan gitu. Dan memang yang sering terjadi adalah yang selanjutnya adalah karena ikut-ikutan. Karena banyak orang memakai itu ya, kemudian ya sudahlah saya ikut-ikut aja lah, yang penting jalan gitu. Nah ini yang jadi problem. Makanya dampaknya ini yang menjadikan sesuatu itu akhirnya kehilangan maknanya. Padahal apa begitu dianggap apa, jadi kehilangan makna dan penyalahgunaan lagu sebenarnya seperti itu. Nah inilah resiko ketika kita
itu tidak belajar baik-baik terhadap bahasa-bahasa itu tadi. Sehingga apa yang orang bilang akhirnya kita percaya, oh ya memang seperti itu. Padahal enggak. Itulah pentingnya kitab suci juga dibaca, dipelajari. Jangan cuma jadi pajangan. Itulah kenapa yang dari bahasa asing kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, supaya kita mudah memahami sesuatu yang disampaikan. Pesan yang disampaikan kita dengan mudah memahami karena itu bahasa Indonesia. Jadi solusinya apa? Solusi yang pertama jelas harus belajar bahasanya, belajar artinya. Biasakan jika ada istilah asing, pelajari, terjemahkan, dan kemudian dicerna. Jangan asal dengar, oh iya benar nih karena yang ngomong orang ini. Oh, nggak bisa gitu. Bisa jadi dia terpleset lidahnya, salah ngomongnya. Makanya kita harus sekarang juga solusinya adalah terbuka. Terbuka untuk belajar hal-hal yang baru. Sesuatu yang kita belum mengerti, belum kita pahami, ya mari kita terbuka untuk orang lain memberi masukan. Selain itu kita juga harus bertanya. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting, yaitu bertanya. Kalau tidak mau bertanya ya sesat di jalan. Ini bener gak nih lagu ini kalau pakai event yang semacam ini? Dan yang selanjutnya adalah belajar lagi. Belajar terus-menerus dengan referensi yang benar. Nah, inilah yang sering kali ya disampaikan kepada orang Kristen. Orang Kristen tuh gak hafal ayatnya karena bahasa Indonesia gak dihafal dan lain-lain. Nah, sekarang gunanya apa dihafal kalau tidak mengerti? Di sekolah minggu Kristen tuh jelas ada, setelah ibadah itu ada namanya ayat hafalan. Ayat hafalan ini pakai untuk mengingat-ingat ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi kalau dibilang ayat hafalan ada nggak? Ya ada juga gitu loh. Tapi itu bukan inti. Ketika hafal tapi tidak mengerti, itu untuk apa? Makanya pahami baik-baik setiap pesan yang ada supaya kita tidak salah mengerti tentang apa yang ingin disampaikan sesuatu itu pada kita. Makanya penting sekali belajar baik-baik. Jangan asal-asal comot tanpa paham. Dan ini juga berlaku untuk kalian-kalian yang berusaha menafsir Alkitab. Kalian kan tidak paham Alkitab, tanya kepada orang yang paham Alkitab. Jangan cuma iya manggut-manggut ketika tokoh agamamu ngomongin tentang Alkitab padahal bukan faktanya. Kan gitu ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio sini. God be with you.